Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sejarah hubungan antara Lumajang dengan Blambangan. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Lumajang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Blambangan. Kabupaten yang memiliki moto Amreta Brata Wiro Bakti ini mempunyai julukan Kota Jaran Kaca. Nama Lumajang berasal dari rumah hayam atau rumah para dewa, atau bisa juga nama tempat Lamajang. Dalam prasasti mulai Malurung, Negara Kertagama, para raton, Kidung Harsawijoyo, Naskah Bujanggamani, Serat Babat Tanah Jawi, Serat Kanda, Babat Sember, dan lain-lain. Lamajang dalam prasasti Mula Malrung. Prasasti Mula Marung adalah prasasti tertua yang menyebut keberadaan negara Lamajang. Prasasti yang berangka 1177 tahun ini diterbitkan oleh Raja Kertanegara dan Singasari. Pada lempengan ke-7 halaman A, prasasti ini membuat nama Nararya Kirana yang dijadikan raja di Lumajang. Menurut prasasti tersebut, penetapan itu terjadi pada tahun 1177 Saka yang sesuai dengan tanggal 14 Dzulqa'dah 1165 tahun Jawa atau tanggal 15 Desember 1252 Masehi. Hari jadi Lumajang. Mengingat cukup meyakinkan bahwa pada 1255 Masehi itu negara Lamajang sudah merupakan sebuah negara yang berpenduduk, mempunyai wilayah, mempunyai raja atau pemimpin, dan pemerintahan yang teratur. Oleh karena itu, ditetapkanlah tanggal 15 Desember 1235 Masehi sebagai hari jadi Lumajang yang dituangkan dalam keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Lumajang nomor 414 tahun 1990 tanggal 20 Oktober 1990. Hubungannya dengan Blambangan. Dalam sejarahnya wilayah ini sangat berhubungan dengan sejarah Kerajaan Blambangan. Namun bukan berarti Naraya Kirana dengan negara Lamajangnya dan atau Arya Wiraraja dari Lamajang tinjunya adalah sama dengan Blambangan. Tidak. Hubungan Lamajang dengan Blambangan bermula karena raja kedua Blambangan Bima Koncara Menak Koncari ke-6 yang berkuasa antara tahun 1489 sampai 1501 memerintah dari kota tersebut. Perebutan hegemoni Lamajang lepas dari kekuasaan Blambangan karena direbut oleh Panembahan Hanyakarakusuma Mataram, lalu oleh Surabaya Pasuruan, dan terakhir oleh Untung Suropati. Kemudian kembali ke pangkuan Blambangan hingga ditaklukkan oleh VOC Belanda pada tahun 1767. Pada masa penjajahan Belanda, wilayah Lumajang diturunkan menjadi hanya berstatus distrik di bawah Kabupaten Purbalingga. Kemudian pada tahun 1886, statusnya dinaikkan menjadi Afdeling setingkat kabupaten. Kepala pemerintahannya adalah seorang Pati Afdeling. Pada tahun 1929, sistem pemerintahan di Lumajang dinaikkan lagi statusnya menjadi kabupaten dengan kepala pemerintahannya seorang bupati. Runtuhnya Blambangan. sebuah tempat ibadah warga keturunan China di Banyuwangi yang bernama Hotong Bio.
menyimpan sejarah panjang dari geger Pancina di Batavia pada tahun 1740 hingga runtuhnya Kerajaan Blambangan tahun 1767 atau 1768. Berikut ini ulasannya. Geger Pancina. Pada Februari 1740 terjadi geger Pancina di Batavia, VOC. Belanda melakukan genosida terhadap 10.000 orang etnis Cina, sehingga membuat banyak orang Cina eksodus meninggalkan Batavia. Sunan Pakubuwono II bersama Baron von Hoorndorff melarikan diri ke pesantren Gebang Tinatara di Tegalsari, Ponorogo. Dalam lindungan Kiai Ageng Kasan Besari 1 Juli 1742. Sunan Kuning menduduki tahta Kartasuri dan mulai menyandang gelar Sunan Mangkurat kelima. Peran keturunan Suropati. Sementara itu, para pejuang Cina dan Jawa di Jawa Timur akhirnya bergabung dengan sisa-sisa kekuatan Suropati yang kini dipimpin putranya, Bupati Malang Mas Brahim atau Raden Surdilaga di Malang. Pada tahun 1708 sampai 1742. Juni 1743, Kapiten Sepanjang mangsulukan agar pasukan Sunan Kuning ikut ke Pasuruan untuk merekrut orang Tionghoa menjadi laskarnya. Saat itulah Raden Mas Said atau Sambernyawan memilih berpisah dan berjuang sendiri di daerah Sukawati. Pada tanggal 2 Desember 1743, Sunan Kuning menyerah kepada Residen de Klerk di Surabaya. Kemudian raja yang pernah duduk di atas tahta Kartasura selama 6 bulan itu dibuang ke Sri Lanka. Perjanjian Ponorogo pada tahun 1743. Setelah berhasil menduduki tahta Kartasura, kembali dengan bantuan VOC Sunan Pakubuwono II memberikan daerah kekuasaannya di Pasuruan dan Malang kepada VOC. Anehnya, dalam perjalanan tersebut, Blambangan menjadi salah satu yang ikut diserahkan secara sepihak, tanpa sepengetahuan pemerintahan dan rakyat Blambangan. Sejak saat itu, VOC merasa memiliki tanah Blambangan berdasarkan perjanjian Ponorogo tersebut. Sehingga ketika kelak pada 1766, Inggris membuka kantor cabang di Blambangan, maka pihak VOC tidak terima. Kapiten Sepanjang ke Blambangan. Kembali ke Kapiten Sepanjang, pemimpin Cina itu melanjutkan perjuangan ke timur sampai menghancurkan pos-pos VOC antara pasukan Pajarakan. Setelah memasuki wilayah Blambangan, mereka tidak lagi menemukan adanya pos VOC untuk dihancurkan. Akhir 1743, Kapiten Sepanjang dan sisa pasukan bergerak ke arah Blambangan, ujung timur Pulau Jawa, sambil menyerang pos-pos VOC. Jejak geger Pancina di Blambangan. Jadi antara 1744 sampai 1750-an, dia berada di Blambangan. Ketiadaan catatan tentang Kapiten Sepanjang di Blambangan membuat munculnya dugaan dia telah berganti nama dengan menjadi warga Blambangan atau justru masuk ke dalam keprajuritan Blambangan. Jika benar bahwa di daerah-daerah yang pernah disinggahinya seperti di Semarang, Sidoarjo dan Malang saat ini menyisakan nama daerah Sepanjang, maka di Banyuwangi juga terdapat nama desa Sepanjang di Kecamatan Glenomorok. Salah satu orang yang bersamanya ikut mengungsi ke Blambangan adalah seorang bernama Tan Hui Chin Chin, yang kelak menjadi perintis kelenteng Hotong Bio di Banyuwangi. Tahu Chin Chin, ada cerita rakyat yang di Banyu Biru, Jambrana, bahwa Pangeran Agung Wilis dan Prabu Agung Danuningrat sempat menetap di Banyu Biru dan membangun perkampungan di sana, yang menjadi perkampungan Muslim sampai sekarang. Desa Banyu Biru sekarang masuk Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Saat membangun perkembangan itu, salah satu seorang Cina yang berbakat bernama Tan Ho Chin Jin
akhirnya menjadi sahabat Pangeran Agung Wilis dan ikut menyertai kepergiannya nanti. Kelenteng Hotong Bio. Mengenai temuan panel kayu berangka tahun 1784 yang menjadi acuan berdirinya Kelenteng Hotong Bio di Banyuwangi, penulis menduga tokoh Tan Hu Chingji yang menurut cerita tutur masyarakat Tionghoa Banyuwangi adalah pendiri kelenteng pertama di Banyuwangi. Mungkin awalnya mendirikan kelenteng di Kutalateng. Era I Gusti Ngaruh Ketu Dewa Kaba-Kaba. Setelah ibu kota pindah ke Banyuwangi, maka mereka itu pindah pula ke kota baru tersebut. Hal ini perlu kajian yang lebih mendalam lagi. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian kata yang kurang tepat. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit. Rahayu, rahayu, rahayu.